Kali ini kita akan membahas tentang koneksi atau keterkaitan antar materi, yaitu dari materi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2. Baiklah, kita awali dengan semangat bersama anak-anak dulu. Topo P5. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ya, kembali ke kelas. Dengan Topo P5 itu kita awali pembahasan tentang keterkaitan antar materi. Mari. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional. Perenungan kompetensi sosial emosional. Sebagai pendidik, kita pernah mengalami perasaan marah, kecewa, khawatir, sedih, takut, cemas, dan sebagainya. Di sisi lain, kita juga merasa senang, kagum, gembira, bahagia, optimis, dan sebagainya. Itulah sedikit gambaran tentang emosi pada diri manusia. Apakah itu baik atau buruk? Semuanya tergantung bagaimana kita melakukan pengelolaan agar unsur kebermanfaatan dapat kita peroleh dan digunakan sebesar-besar untuk kebaikan anak didik. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari kompetensi sosial emosional? Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Guru perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional karena pertama, perannya sebagai pemimpin pembelajaran baik di dalam maupun luar kelas, ia harus mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mencetak generasi berbudi pekerti luhur, sehingga terjadi perubahan positif pada diri murid berkaitan dengan aspek kognitif, sikap, maupun keterampilan. 5 kompetensi sosial emosional itu meliputi: pertama, kesadaran diri; kedua, manajemen diri; ketiga, kesadaran sosial; keempat, keterampilan berelasi; dan kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2 adalah sebagai berikut. Pembelajaran sosial emosional atau yang kita sebut dengan istilah PSE menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat memberikan latihan kepada anak dalam rangka mewujudkan kesadaran diri sesuai dengan filosofi pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. PSE dapat terlaksana secara optimal apabila diselenggarakan secara utuh, kolaboratif, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Pada fase ini, sebagai guru penggerak harus mampu menjadi pionir dan pemimpin pelajaran yang kreatif, inovatif, serta berkomunikasi secara intensif demi terwujudnya PSE di sekolah. Inilah betapa pentingnya nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan ketercapaian PSE di sekolah tersebut. Selanjutnya, PSE itu sendiri dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi ke depan tentang prakarsa-prakarsa perubahan budaya positif, sehingga mampu menghasilkan murid yang berkarakter. Selain itu, PSE juga erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya mempunyai hubungan yang saling mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran misalnya.
Selain itu, faktor pemenuhan kebutuhan anak menjadi titik poin yang sama-sama ingin diwujudkan, baik itu dari segi PSE maupun dari segi pembelajaran berdiferensiasi. Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2 mempunyai keterkaitan, yaitu bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dalam bingkai berbagai kegiatan pada masing-masing modul. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran bertujuan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan saja, yang akhirnya berorientasi pada hasil belajar kuantitatif atau angka semata. Setelah mempelajari pada modul ini, ternyata belajar juga mengubah karakter anak secara psikologis, sehingga mereka memiliki pertama, kesadaran diri, misalnya dalam memahami dirinya, keberadaan dirinya di kelas, di sekolah maupun di keluarga dan masyarakat. Yang kedua, manajemen diri atau mampu mengontrol, mengelola emosi yang ada pada pribadinya. Yang ketiga, kesadaran sosial, misalnya muncul rasa peduli, tumbuh rasa empati dengan sesama atau yang sedang dialami oleh orang lain. Keempat, keterampilan berelasi atau komunikatif dengan orang lain. Yang kelima, mampu melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika mereka dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang ada ditemui oleh mereka. Hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian saya juga akan menerapkan praktik mindfulness atau kesadaran penuh secara total, misalnya dengan menggunakan teknik stop, yaitu stop artinya berhenti sejenak dari rutinitas atau kegiatan. T-nya adalah take a breath atau mengambil napas secara pelan-pelan. Observe atau mengamati, merasakan apa yang sedang dialami atau yang terjadi pada diri kita atau diri siswa. Dan P yang terakhir yaitu proceed, lanjutkan kegiatan, atau setelah melakukan tahapan 1, 2, 3 kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Penerapan indikator PSE. Yang pertama yaitu pengajaran secara eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang keempat penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan setelah mempelajari modul ini yaitu pertama, pengajaran eksplisit. Wujud kegiatan ini adalah menerapkan KSE pada kegiatan pembelajaran yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Orientasi bukan lagi sekedar hasil belajar kuantitatif atau nilai kognitif semata, tetapi juga mengedepankan kualitas hasil pembelajaran sosial emosional pada anak. Perubahan yang kedua yaitu integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Tahapannya saya mulai dengan menyusun RPP atau modul ajar yang bermuatan 5 KSE, melakukan pembukaan secara hangat ketika mengawali kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan inti yang melibatkan keaktifan murid, dan yang terakhir menutup pembelajaran secara optimistik dengan melakukan refleksi dan penguatan baik verbal maupun nonverbal. Perubahan yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kegiatan yang akan saya lakukan meliputi pertama, melalui kontrol emosi pribadi ketika menghadapi masalah pada anak. Yang kedua, mengubah gaya mengajar yang begitu-begitu saja monoton menjadi sesuatu yang berkiblat pada mengayomi murid. Yang ketiga, menjadikan kelas sebagai ajang tempat berkreasi.
Dan yang terakhir, membuat kesepakatan pengelolaan kelas, baik ketertiban, jadwal piket, maupun kenyamanan selama pembelajaran, serta hal-hal yang lain menyangkut dengan kebaikan kelas itu sendiri. Perubahan yang keempat yaitu penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekitar. Pertama, menjadi tauladan yang baik. Yang kedua, belajar dengan berbagi praktik baik. Yang ketiga, membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, integrasi KSE dalam kegiatan yang dilaksanakan bersama. Tentunya bersama guru baik dalam acara formal maupun non-formal. Kesimpulan keterkaitan antar materi secara komprehensif. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dicetuskan dalam buku Menuju Manusia Merdeka 67 tahun silam sudah sepatutnya menjadi spirit untuk selalu bangkit ketika kita yakin ingin mengejawantah pemirikan beliau. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memahami nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian kita tetapkan sebuah visi untuk membuat prakarsa perubahan. Selanjutnya, visi dan prakarsa itu kita jadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita lakukan pembiasaan-pembiasaan apa yang telah menjadi komitmen itu melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berwawasan kompetensi sosial emosional. Terima kasih.